wawasan Nusantara dan wawasan pengetahuan, ada yang bisa menjawab nggak apa perbedaannya? Tetap di About Social Culture membahas segala macam materi dalam perspektif ilmu sosial. Oke, baik, hari ini ketemu lagi dengan saya, Faisal Arya. Topik pembahasan kita hari ini membahas tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Oke, jadi ada berbau-bau politiknya begitu. Saya harap Anda jangan fobia. Oke. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik ini adalah dua materi, dua pembahasan yang digabung menjadi satu pembahasan. Oke, biar nggak rancu, saya akan memberikan peta pembahasannya. Jadi nanti karena di belakang nanti akan ada istilah yang hampir sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. Apa itu? Kita mulai dari geopolitik. Oke, jadi Anda paham ya geopolitik. Berikutnya nanti kita di belakang juga akan menjelaskan ataupun ada kata-kata yang muncul yaitu geostrategi. Dan baru yang terakhir yaitu wawasan Nusantara. Oke, kita mulai dulu. Apa itu geopolitik? Oke, geopolitik itu kalau Anda membaca buku adalah berasal dari dua pembahasan, ada geo dan politika. Geo artinya bumi, politik adalah bisa dikatakan sebagai cara, strategi, taktik, dan masih banyak macam yang lain. Intinya ketika tentang geopolitik adalah konsep ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya selalu dikaitkan dengan permasalahan geografi di dalam suatu wilayah. Jadi contohnya apa? Contohnya adalah tentang Freeport. Saya katakan, saya ambil contoh Freeport. Kenapa harus Freeport? Iya, karena Freeport itu merupakan contoh dari pembahasan geopolitik secara menyeluruh yang menjadi trademark dari suatu negara, yaitu Indonesia tentunya. Oke, kenapa harus ada Freeport? Ya, ketika kita menjalankan bisnis, ketika kita menjalankan hubungan dengan banyak negara, saya rasa tidak hanya membahas tentang perekonomian Freeport dan sebagainya, pasti akan memunculkan kebijakan-kebijakan ekonomi ataupun kebijakan politik, kebijakan kemanusiaan dan sebagainya. Itu yang dikatakan dalam hal ini sebagai pembahasan geopolitik. Jadi intinya pembahasan geopolitik itu adalah penyelenggaraan negara yang mana selalu mengkorelasikan dengan masalah geografi di dalam suatu negara untuk digunakan sebagai kebijakan di negara tersebut. Oke, sampai sini Anda sudah paham ya. Saya lanjutkan. Lalu apa itu geostrategi? Kalau geopolitik adalah konsepnya, geostrategi ini adalah lebih condong, lebih dominan membahas tentang caranya, bagaimana kita mengatur strategi dan masih banyak macam yang lain. Contohnya di Surabaya, bagaimana kita memunculkan, bagaimana kita memperkuat identitasnya ketika kita diharuskan untuk membahas yang namanya identitas Surabaya, yaitu bukan terletak pada pantai, bukan terletak pada panorama, tapi terletak pada histori. Oke, itu adalah bagian dari geostrategi. Lalu bagaimana membahas tentang Indonesia dalam aspek yang lebih luas? Saya rasa masih banyak cara-cara yang lain. Oke, nah konsep ini merupakan pengejawantahun dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, jadi konsep dasarnya dari situ. Lalu kita masuk pada pembahasan wawasan Nusantara. Jadi sekali lagi ya teman-teman, geopolitik itu adalah konsepnya, geostrategi itu adalah caranya. Ketika sudah mengetahui apa yang Anda punya dan Anda mengetahui caranya, Anda bisa menjalankan kedua itu secara bersama membentuk suatu kebijakan. Oke. Berikutnya kita lanjut pada pembahasan wawasan Nusantara. Nah, ini yang saya katakan tadi. Apa sih bedanya wawasan Nusantara dengan wawasan umum? Wawasan dalam hal ini mengandung arti tentang tinjauan, penglihatan, ataupun pandangan secara luas, secara menyeluruh. Oke. Sedangkan Nusantara adalah kekayaan yang kita punya, menggambarkan apa yang kita punya. Oke. Jadi bisa dikatakan wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia dengan berkaitan dengan apa yang dia punya. Gitu. Itu adalah wawasan Nusantara. Singkatnya, wawasan Nusantara itu adalah pengetahuan, kewajiban,
yang harus dimiliki oleh masing-masing individu dalam memahami apa saja yang menjadi kekayaan dalam pembahasan negara. Jadi masing-masing individu memiliki tanggung jawab, ya saya katakan, tentang pengetahuan, wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan Nusantara, keindonesiaan kita. Itu adalah wawasan Nusantara. Lalu, apa yang mengharuskan kita untuk mempelajari wawasan Nusantara? Kita terdiri dari berbagai macam bahasa, budaya, agama yang tidak lebih dari yang tidak hanya satu warna saja. Oke, efeknya apa ketika itu terjadi? Ketika pembahasan kekayaan wawasan Nusantara, pengetahuan kita terhadap Nusantara akan hilang ataupun minim, yang terjadi adalah lack atau memunculkan yang namanya konflik. Oke. Jadi latar belakang perbedaan yang kita punya mengharuskan kita memahami apa pentingnya saya membahas tentang wawasan Nusantara. Oke. Berikutnya dari sumber geografi yang berbeda-beda, itu juga masuk dalam pembahasan perbedaan yang kita punya. Jadi jelas wawasan Nusantara dalam hal ini adalah konsep penguatan, ya, untuk menjalankan proses bernegara agar menjadi sebagaimana yang kita inginkan. Dan geopolitik ataupun geostrategi itu adalah konsep menjalankan negaranya, pengetahuannya, dan strategi adalah menjalankan caranya. Jadi apa korelasinya antara wawasan Nusantara dengan geopolitik? Geopolitik adalah ibaratnya Anda mengetahui ilmunya, mengetahui toolsnya. Wawasan Nusantara adalah prakteknya. Ketika ada seseorang mengetahui pembahasan geopolitik, mengetahui caranya, mengetahui strateginya, dia akan menjalankan pembahasan wawasan Nusantara untuk menekan permasalahan yang ada dalam negara kita, atau berikutnya untuk menjalankan pengetahuan ataupun membagikan ilmunya dan sebagainya dengan tujuan sebagai unsur kekayaan pengetahuan kita di dalam Indonesia. Oke, sampai sini itu sudah jelas. Berikutnya kita akan membahas tentang penerapan wawasan Nusantara. Apakah bisa dilihat? Apakah bisa kita ulik begitu? Bisa dalam hal pembangunan. Contohnya apa? Penerapan wawasan Nusantara yang bisa kita lihat dalam perspektif pembangunan, yaitu munculnya berkembangnya sarana komunikasi dan transportasi. Sosial budaya apakah cukup bisa? Bisa. Terlihat dari kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Dan masih banyak lagi yang lain saya rasa ketika kita harus menerapkan wawasan Nusantara dalam berbagai aspek itu seperti apa. Intinya adalah ketika membahas tentang wawasan Nusantara, kekayaan pengetahuan yang harus Anda miliki sebagai warga negara Indonesia. Tujuannya untuk apa? Ketika seseorang atau satu orang memiliki pengetahuan yang digunakan untuk melindungi, untuk membentengi dirinya sendiri, ketika itu digunakan sebagai secara menyeluruh akan menciptakan suatu sistem. Oke. Nah, ancaman penerapan wawasan Nusantara nih banyak sekali macam jenisnya. Salah satunya itu adalah globalisasi. Kenapa harus globalisasi? Ya, karena globalisasi ini membawa teman-teman yang sangat variatif begitu. Contohnya produk dari globalisasi tentang potret perkembangan kemajuan zaman, yaitu teknologi, yaitu lifestyle, yaitu media. Efeknya apa? Ketika hal itu dianggap sebagai hal yang biasa, percaya pada saya bahwasanya teknologi dan media akan menjadi musuh terberat ketika Anda tidak menyiapkan pengetahuan Anda mengenai wawasan Nusantara ataupun ideologi Pancasila. Oke. Efeknya apa yang bisa kita lakukan? Ketika globalisasi itu muncul, akan mencabut identitas masyarakat Indonesia secara menyeluruh, secara sesungguhnya. Yang tadinya sosial menjadi individualis, yang tadinya taat pada aturan menjadi radikal, dan masih banyak contoh yang lain. Oke. Berikutnya adalah ideologi bebas. Oke. Ideologi bebas ini adalah pembahasan tentang memiliki pemikiran-pemikiran yang liar begitu, ya, karena ideologi yang asing dan sebagainya, sehingga Anda membolehkan apa saja yang sebenarnya nggak boleh. Oke. Dan berikutnya ancaman yang adalah hilangnya nilai kehidupan kita.
dalam perspektif kebudayaan yang luhur. Saya rasa masih banyak contoh yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan keterbatasan waktu dan situasi. Saya rasa untuk materi wawasan Nusantara bisa boleh sampai di sini nanti. Oke. Jadi saya harapkan semoga ulasan singkat tadi memberikan pencerahan dan manfaat bagi kalian semuanya. Kalau Anda menginginkan versi yang lebih valid detail lagi, Anda boleh membaca sendiri. Jadi sumbernya tidak hanya dari saya. Oke. Pesan saya adalah terus belajar, implementasikan apa yang kalian tahu, dan jadilah bagian dari agent of change, agen perubahan. Oke. Siapa lagi yang mau kita harapkan? Apakah Anda hanya mengharapkan saya? Enggak. Apakah saya hanya mengharapkan Anda? Juga enggak. Apakah